Halo, saya Fernando Hakim. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi praktikum ke-12 yang sudah dilakukan, yaitu mengenai room database. Nah, untuk penjelasan umum tugasnya yaitu di sini saya akan membuat login dengan email dan password, yang mana nantinya juga akan ada menu untuk CRUD atau create, read, update, dan delete untuk data akun atau untuk login tersebut. Jadi kita bisa membuat sebuah akun tersebut nantinya akan dapat kita ubah, kita update atau kita hapus, serta kita buat akun yang baru. Jadi ketika akunnya sudah ada di database, kita dapat login menggunakan akun yang sudah kita buat tersebut. Mungkin itu saja penjelasan umum yang bisa saya jelaskan. Langsung saja masuk ke dalam penjelasan rinci. Untuk room database di sini terdapat 3 komponen utama, yaitu entity class, DAO yaitu data access object, serta database class. Nah, entity class itu berfungsi merepresentasikan tabel dalam database. Nah, untuk DAO atau data access object itu merupakan interface untuk class dari data query, insert, delete, dan update. Nah, selanjutnya untuk database class itu untuk menghubungkan data access objeknya yang tadi kepada SQL. Nah, selanjutnya akan saya bedah satu-satu. Di node DAO ini terdapat fungsi seperti di insert, query, dan juga delete. Ini sebenarnya tidak digunakan. Nah, ini lengkapnya yang saya gunakan di dalam program yang saya buat. Jadi di sini terdapat pada user DAO terdapat beberapa fungsi untuk CRUD yang sudah saya jelaskan tadi. Terdapat fungsi insert, untuk query ini untuk read ya, untuk read. Ini select from user where email and password. Nah, seperti itu. Ini juga select all bintang from users, jadi semua datanya nanti dapat kita lihat atau read dalam aplikasi tersebut, data-data username, email, dan password yang sudah kita buat. Selanjutnya untuk update user, yang mana itu untuk salah satu bagian dari CRUD juga, bagian update untuk seperti mengubah data seperti itu. Yang terakhir yaitu untuk delete. Nah, delete-nya ini itu by email. Jadi sehingga ketika kita ingin mendelete itu harus disesuaikan dengan email. Jadi yang kita inputkan ketika ingin menghapus sebuah data tersebut merupakan email yang sudah kita masukkan ke database. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke user entity. Seperti itu. Di user entity terdapat 3 variabel, yaitu nama, email, password, yang sudah saya jelaskan juga tadi. Merupakan 3 variabel untuk login yang ada di database. Seperti itu. Kita masuk ke app database. Di app database ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sini terdapat user database, yang mana ininya merupakan database yang dihubungkan ke user entity dan DAO tadi. Nah, untuk itu data yang sudah ada dapat kita lihat dari app inspection pada Android Studio seperti itu.
kita lihat selanjutnya, kita masuk ke dalam main activity saya, yang mana di sini merupakan tempat login. Jadi seperti itu. Sini saya menggunakan, bentar, saya akan cari. Jadi saya menerapkan login tersebut di sini ketika user memasukkan email dan password yang benar, maka akan dialokasikan atau akan berpindah ke activity yang sudah saya tentukan, seperti itu. Jadi di sini seperti ini, fetch location. Nah ini, ketika sukses dari apa namanya, ketika sukses melakukan login, maka akan berpindah ke dashboard activity, seperti itu. Nah, jika password salah, maka akan ada alert, sebentar, ini maaf, ini tadi, maka akan ada alert username atau password salah jika yang diinputkan salah. Sementara jika tidak diinputkan sama sekali untuk bagian email dan password ketika login, maka akan ada alert email dan password wajib diisi. Jadi dua hal yang wajib di dalam login tersebut merupakan email dan password, seperti itu. Keduanya harus benar. Untuk username hanya saya buat sebagai pelengkap dari CRUD, yaitu nama, seperti itu, yang akan tersimpan di dalam database. Nah, nantinya jika berhasil login seperti itu, akan menjalankan fungsi yang ada seperti ini, navigate to dashboard. Ini dia fungsi navigate to dashboard. Nah, seperti itu. Navigate to dashboard ini fungsinya itu sebagai fungsi untuk melakukan intent atau berpindah atau melakukan alokasi ke dashboard activity, seperti itu. Maka akan start activity sehingga finish akan dilakukan sehingga main activity ditutup, seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian main activity yang bagian ini, bagian XML. Di sini untuk pada bagian email dan password ini saya sudah connect juga ke database tadi. Ini untuk login. Jadi ketika ditekan tombol loginnya akan menentukan jika username sudah diisi, jika username salah atau benar. Nah, di sini juga saya menambahkan suatu fungsi yang mana saya membuat clickable text view, seperti itu. Clickable text view ini, nah, saya juga mencari di internet karena di luar modul ya, seperti itu. Sebentar, saya cari. Ada text view. Nah, ini. Jadi dengan fungsi clickable, saya memanfaatkan fungsi clickable. Jika ditekan seperti itu, sebentar, saya akan masuk lagi ke main activity yang Kotlin. Saya cari dulu text view mng. Sebentar. Nah, ini binding manage yang merupakan bagian daripada layout, yang mana manage ini nantinya akan berpindah ke activity CRUD yang sudah saya buat, yang mana nih user CRUD activity, yang mana itu akan teralih ke activity yang bisa melakukan update, membuat akun, seperti itu. Saya buat di bagian manage. Kita kembali.
kita kembali ke layout, kita masuk ke activity main lagi. Nah, dengan fungsi clickable ini sehingga saya dapat menggunakan fungsi set on click listener pada text view seperti itu. Nah, untuk itu ketika nantinya manage account ini ditekan akan beralih ke activity user CRUD yang sudah saya buat seperti itu. Di selanjutnya saya akan jelaskan ya, seperti terdapat juga login with cameras yang sudah kita lakukan minggu lalu, beberapa desain juga. Mungkin itu saja ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian user CRUD yang Kotlin. Nah, ini saya gunakan untuk, ini sudah dikonek ke database-nya, digunakan untuk fungsi yang utama yang sudah kita pelajari, yaitu tentang database, yang mana ini merupakan tempat atau wadah untuk melakukan create, read, update dan delete data pada database seperti itu. Di sini juga terdapat button create. Button create ini berfungsi untuk membuat sebuah akun seperti itu. Nantinya jika berhasil dimasukkan ke database, maka akan ada alert data berhasil ditambahkan. Selanjutnya untuk button read, nah ini untuk readnya tadi ya. Readnya di sini akan show result seperti itu, akan ada nama dan email saja ya. Untuk password karena ya sebenarnya harus diinskripsi, jadi yang akan ditampilkan di hasilnya hanya nama dan email. Selanjutnya untuk binding button update, ini untuk fungsi update pada CRUD tadi. Update merupakan pembaruan atau pengeditan lah bahasanya untuk data yang ada dalam database. Nantinya jika data sudah diupdate akan menampilkan alert data berhasil diperbarui, serta untuk jika user tidak ditemukan ini karena dia berdasarkan get user by email gitu. Jadi kalau email yang kita inputkan salah, maka tidak dapat melakukan update seperti itu. Nah, begitu juga dengan delete, itu tuh by email. Jadi ketika kita salah menginputkan emailnya atau email tersebut tidak ada dalam database, maka yang akan muncul adalah user tidak ditemukan untuk email yang kosong ataupun yang salah pada saat kita inputkan ke dalam kolom edit text email seperti itu. Nah, nantinya jika berhasil akan muncul data berhasil dihapus. Jadi untuk button delete, button update-nya itu tuh berdasarkan email seperti itu. Mungkin kalau untuk di database seperti fungsi primary key seperti itu. Walaupun untuk secara teknis di database bukan merupakan primary key ya, tapi saya membuat patokan untuk melakukan update dan delete-nya menggunakan data daripada email seperti itu. Lanjut saya akan menjelaskan pada bagian activity user CRUD yang layoutnya. Sini terdapat username, kolom-kolom seperti ini. Nah, email ini merupakan kolom tadi yang wajib diisi, yang mana jika tidak akan bisa update dan delete seperti itu, karena saya gunakan sebagai patokan untuk melakukan update dan delete. Nah, ini dia choose what to do. Nantinya di dalam text view ini sebagai nantinya akan berubah tergantung output dari yang kita lakukan. Misalnya kita melakukan update, data berhasil diupdate. Jika melakukan delete, data berhasil delete, dan lain-lain seperti itu. Untuk create, data berhasil ditambahkan. Mungkin itu saja untuk bagian layout daripada user CRUD. Kita bisa langsung masuk ke dalam penginisialisasian atau demonstrasi daripada aplikasinya seperti itu.
agak loading lambat. Sudah berhasil diinstal. Nah, kita masuk ke dalam aplikasinya. Nih. Nah, untuk pada login kita sudah masuk. Di sini kita dapat melihat database yang sudah kita pelajari juga dari modul atau praktikum pertemuan 12, yang mana kita dapat melihat database yang sudah kita create tersebut di app inspection seperti itu. Nah, untuk database inspector, nah ini dia muncul. Untuk user seperti itu, ini dia database yang sudah saya buat, database user yang tadi saya buat. Jadi di sini sudah ada data yang tersimpan dengan ID yang seperti ini. Ini ID-nya otomatis. Jadi sebenarnya ini adalah primary key-nya. Cuman tadi secara teknis ini primary key-nya, cuman saya melakukan update dan delete tadi berdasarkan email seperti itu. Karena untuk user mungkin primary key seperti yang ini, seperti ini kan saya otomasi, jadi tidak mungkin akan didapat oleh user. Jadi user hanya memiliki data nama, email, dan password. Jadi untuk menghapus tersebut harus berdasarkan email seperti itu. Nah, langsung saja saya praktekkan di sini. Untuk yang sudah ada saya tambahkan seperti fernando@gmail.com dan dengan passwordnya yang dapat kita lihat sendiri seperti itu. Saya akan coba inputkan login dengan fernando@gmail.com. Saya masukkan passwordnya. Sudah, kita login. Nah, berhasil. Button login berhasil. Karena sudah berhasil, maka dia menerapkan fungsi apa tadi ya, dari main activity dash to dashboard, apa tadi ini ya, navigate to dashboard. Jadi ketika berhasil akan di navigate ke dashboard seperti itu. Kita coba logout lagi. Nah, untuk fungsi yang terakhir akan saya jelaskan yaitu manage account. Yang ini yang saya bilang tadi, clickable text view seperti itu, dapat kita tekan. Nah, di sini kita dapat menambahkan data seperti itu, username Budi dengan email budi@gmail.com, passwordnya Budi aja. Nah, seperti itu. Ketika kita create akan muncul alert data berhasil ditambahkan. Kita zoom, ini dia data berhasil ditambahkan di text view yang sudah saya katakan tadi, saya jelaskan tadi. Data berhasil ditambahkan. Untuk fungsi read seperti itu akan menyelect atau memilih dengan query SQL tadi seperti itu. Nah, akan muncul yang sudah di-create kecuali password seperti itu, karena dianggap dienkripsi karena merupakan data pribadi gitu. Admin Fernando. Nah, ini yang baru saja saya tambahkan tadi dengan nama Budi di sini dengan email budi@gmail.com. Nah, salah satu fungsi yang saya mau tunjukkan lagi tadi, seperti jika salah email seperti itu. Misalnya ini yang perlu email aja ya. Misalnya salah saja emailnya, tetapi kita ingin menghapus atau melakukan update seperti ini. User tidak ditemukan karena dia harus berdasarkan email seperti itu. User tidak ditemukan. Tapi ketika usernya benar, kita bisa update. Misalnya tadi yang namanya Budi kita ubah jadi Juan seperti itu. Kita ubah passwordnya jadi Juan aja juga. Kita update by email, data berhasil diperbarui sehingga ketika kita buka di sini ada nama Juan dan Budi tetap berdasarkan email dan passwordnya juga berubah seperti itu. Nah, jika kita ingin delete seperti itu, kita juga harus pakai di sini. Jadi ketika kita sudah benar memasukkan emailnya, kita akan lagi delete, data berhasil dihapus seperti itu. Mungkin itu saja. Saya contohkan yang terakhir, mungkin kita masukkan Juan tadi aja. Kita akan masukkan Juan tadi saja seperti itu. Juan dengan username Juan, Gmail Juan, dan passwordnya kita create. Nah,
Sini kita dapat view seperti itu, juan@gmail.com. Nah, kita juga dapat melihatnya tadi di apps inspection tadi. Kita akan reload. Tidak muncul, aduh, sebentar, ini dah. Nah, ini dia, maaf, kita reload, sudah muncul data yang sudah saya buat tadi, yaitu Juan dengan nama Juan dan email Juan dan password Juan aja. Jadi semua data tersebut dapat kita lihat yang sudah tersimpan ke database di app inspection untuk penggunaan pada Android Studio seperti itu. Jadi sudah berhasil create, kita akan coba lagi, akan login, kita akan kembali. Nah, kita masukkan juan@gmail.com. Nah, kita akan coba masukkan jika passwordnya salah. Kita masukkan Juan, ini salah, maka akan muncul alert username atau password salah. Nah, seperti itu, yang juga merupakan require atau persyaratan daripada tugas. Nah, ketika password yang dimasukkan benar, di sini Juan aja, maka ketika kita melakukan login akan melakukan navigate to dashboard karena email dan password benar, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan, seperti itu. Kurang dan lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih.